Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Presbiter bertugas menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara untuk beribadah di hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta yang masih dilaksanakan secara video streaming. Dalam ibadah ini kita melaksanakan perjamuan kudus. Kiranya ibadah kita menjadi perjumpaan yang akrab dengan Tuhan dan sesama, perayaan penuh sukacita dan ucapan syukur yang jujur kepada Tuhan, sehingga kita pun selalu diberkati olehnya. Pemberitaan firman dalam ibadah ini akan dilayankan oleh Bapak Pendeta C.F. Talise. Jemaat yang terkasih, marilah dengan sukacita kita menyiapkan diri sepenuhnya memasuki persekutuan dengan Allah untuk menaikkan syukur, membuka hati dan menaikkan doa. Marilah berdiri untuk menghadap Allah dan menyambut firman-Nya hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
Jemaat yang kekasih, mari kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats yang membimbing kita dalam ibadah pagi ini diambil dari 1 Korintus pasal yang pertama ayat 5-6. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Kita puji nama Tuhan. Kidung Jemaat 54. Silakan duduk kembali. Pengakuan dosa. Di hadapan Allah Maha Tahu, mari kita tunduk dalam penyesalan untuk mengaku kesalahan dan dosa kita. Ya Allah, Bapa Maha Kuasa, kami mengaku salah karena tidak hidup menurut firman-Mu dan tidak berpegang pada peringatan-peringatan-Mu. Ya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami mengaku berdosa karena mengabaikan titah-titah-Mu untuk melayani sebagai hamba yang taat menurut teladan-Mu. Ya Roh Kudus, bimbinglah dan jangan tinggalkan kami. Biarlah di hari bersyukur dan melalui perjamuan ini, kami makin belajar tentang hukum-hukum-Mu yang adil, dan dengan hati jujur memberi persembahan, serta berkomitmen diri untuk melayani seperti Yesus, untuk mewujudkan pembebasan, keadilan, kebenaran, kesejahteraan bagi sesama dan alam semesta. Kepadamu, ya Tuhan, kami memohon, dengarlah seruan kami.
Jemaat yang kekasih, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, maka disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam Mazmur 32 ayat pertama dan yang kedua, yang demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Saudara yang kekasih, berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Jemaat yang kekasih, mari kita berdiri bersama-sama untuk mendengar perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam surat 2 Korintus pasal 8, 2 Korintus pasal 8 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Yang demikian bunyi firman Tuhan, pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu
sebagaimana Ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Saudara yang kekasih, biarlah Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, Putra-Mu yang tunggal itu, yang telah mati bagi dosa-dosa kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami mau mendengar suara Tuhan melalui pembacaan Alkitab. Tolong kami Tuhan, karena kami sadar bahwa kami penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Oleh karena itu Bapa, hadirlah di tengah-tengah persekutuan kami dan berkarya melalui Roh Kudus-Mu supaya kami boleh mengerti firman-Mu Tuhan. Dan kami juga mampu melakukannya dalam hidup beriman kami. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, berfirman-Lah, kami semua mau mendengar sabda-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, bacaan Alkitab hari ini dibaca dari kitab 1 Korintus 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9 yang menyatakan, Salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan
di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk kembali. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dalam ibadah, khususnya dalam rangka perjamuan kudus hari ini. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita, sebelum Rasul Paulus mengatakan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu, artinya menyertai jemaat di Korintus, dia lebih dahulu menyatakan keberadaannya sebagai rasul. Di mana sebagai rasul dia menerima penugasannya langsung dari Allah. Sama seperti ke-12 rasul lainnya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dia atau Rasul Paulus juga menyebut seorang yang bernama Sostenes, yang kemungkinan besar adalah muridnya, sekaligus sekretarisnya, dan dikenal oleh jemaat Korintus. Jemaat Korintus sendiri disapa oleh Paulus sebagai umat yang disatukan dan dikuduskan di dalam Kristus dan dipanggil untuk menjadi kudus bersama orang Kristen di seluruh dunia. Persekutuannya dengan orang percaya di segala tempat terjalin ketika bersama-sama mereka berseru kepada Yesus serta mengakuinya sebagai Tuhannya. Oleh sebab itu, ungkapan Paulus kasih karunia dan seterusnya, kalau kita lihat dalam ayat yang ketiga, saudara-saudara, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Itu merupakan harapan Paulus agar dilimpahi karunia dan kedamaian dari Allah yang datang kepada manusia melalui Yesus Kristus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang percaya disebut juga orang-orang kudus. Artinya orang-orang yang diperuntukkan, orang-orang yang dipisahkan, dipilih oleh Allah sendiri. Mereka adalah orang-orang yang berdosa yang telah diselamatkan oleh Allah. Dan hidupnya selalu dipimpin dan dilayakkan oleh Roh Kudus. Itu dinyatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 11. Dan telah berpaling dari dunia dan mengikuti
Yesus Kristus. Ungkapan orang kudus, saudara, itu bukan berarti bahwa orang percaya itu sudah sempurna. Tidak, saudara. Dan tidak dapat berbuat dosa lagi. Tidak. Karena tantangan dan cobaan serta pergumulan selalu ada dalam kehidupan orang percaya. Namun di dalam persekutuannya dengan Allah, mereka mempunyai harapan dan kekuatan. Karena di dalam persekutuan dengan Allah, mereka mempunyai harapan dan kekuatan oleh pimpinan Roh Kudus untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Karena itu, sebutan orang kudus menekankan agar orang percaya menempatkan dirinya seturut dengan jalan keselamatan Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan dengan Allah di dalam Yesus Kristus, kita diajak agar hidup selaku orang-orang yang dikuduskan. Kita menampilkan kasih dan damai sejahtera bagi sesama manusia. Dan tentunya di dalam berkat Allah itu, kita memperoleh kekuatan, kita memperoleh harapan sekalipun menghadapi tantangan di dalam kehidupan ini. Nah, inilah saudara yang kekasih, wujud nyata dalam pemberlakuan berkat dan anugerah yang diberikan Allah bagi seluruh orang percaya yang dibenarkan oleh pengorbanan Kristus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menanti dan menunggu adalah suatu pekerjaan yang membosankan tentunya. Oleh karena itu, pekerjaan ini sangat tidak disukai, saudara. Nah, seringkali orang yang sedang menanti atau menunggu itu tergoda, tergoda untuk tidak sabar, serta muncul perasaan kesal, serta berpikir jelek terhadap orang atau sesuatu yang dinanti itu. Ya tentu, ia berpikir apakah jadi atau tidak. Dan kalau jadi datang, kapan waktunya? Nah, itu pertanyaan yang terus menghasut diri. Nah, tidak terlepas dari orang percaya, saudara. Kondisi kita sekarang ini tuh, kita terus menanti dan menanti. Kapan gitu ya? Pandemi ini berakhir, saudara. Kapan virus corona itu bisa hilang dari kehidupan orang percaya? Itu saudara-saudara yang kekasih. Jadi menanti atau menunggu adalah suatu pekerjaan yang membosankan. Nah, saudara yang kekasih, keadaan jemaat di Korintus ada dalam keadaan menanti. Setelah Paulus memberitakan kabar keselamatan di Korintus, maka bertumbuhlah jemaat di sana. Mereka membentuk persekutuan dengan Tuhan, serta bertekun dalam doa dan pembacaan Alkitab. Kemudian mereka juga sama dengan jemaat di tempat lain sedang menantikan kedatangan Tuhan dengan segera. Tentu saja mereka percaya bahwa Yesus akan datang kembali sesuai dengan janjinya. Tapi kapan ia datang? Dan muncul pikiran-pikiran
bermacam-macam dalam kehidupan jemaat, dan tentunya ini sangat meresahkan persekutuan. Nah, untuk menjawab serta memberikan pemahaman yang sebenarnya, maka Rasul Paulus menulis surat ini. Dia memberi kekuatan, memberikan penghiburan bagi jemaat di Korintus agar tetap di dalam iman, tetap bersabar dalam menanti penggenapan pernyataan Allah itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Paulus menyatakan syukur bahwa jemaat di Korintus telah menjadi kaya dalam perkataan. Artinya dalam pemberitaan kebenaran Allah. Dan kaya dalam pengetahuan, yang artinya memegang teguh kebenaran Allah itu. Semuanya itu semata-mata merupakan anugerah Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memahami hal ini, maka semua orang Kristen baik di Korintus maupun warga gereja sebagai orang percaya, mari kita tetap berpegang pada janjinya. Mereka tetap mengharapkan anugerah Tuhan berupa pernyataan dan topangan tangan kasih-Nya agar kita kuat. Kita mengharapkan topangan dan tangan kasih-Nya agar kita sabar di dalam menantikan penggenapan pernyataannya. Sementara menantikan kita tidak boleh cacat pada hari kedatangan Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, ingat dan percayalah, ya, Tuhan akan tetap menjaga langkah-langkah kehidupan orang percaya. Ingat dan percayalah, Tuhan tidak membiarkan kita jatuh tergeletak sebab Tuhan menopang tangan kita. Oleh karena itu, saudara yang kekasih, kita harus percaya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih, kita harus selalu berpengharapan hanya kepada Tuhan Allah. Ya, yakin kita dapat menjalani hari-hari di depan kita, tentu bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Allah yang telah mencurahkan kasih-Nya itu melalui anak-Nya, Yesus Kristus, ya, yang sudah mati. Ya. Yesus Kristus yang sudah berkorban demi keselamatan kita, demi damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dari bacaan kita ini, dari apa yang sudah kita renungkan bersama, ada beberapa hal, saudara, yang perlu kita renungkan bersama untuk menjadi berkat dalam hidup kita. Yang pertama, karya keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib di dalam kehidupan kita, menjadikan kita milik Allah yang telah dikuduskan. Yang kedua, saudara yang kekasih, status yang kita miliki sebagai kepunyaan Allah senantiasa membuat kita bersyukur, saudara. Dan senantiasa kita melakukan kehendak Allah sebagai saksi Yesus Kristus.
Dan yang ketiga, saudara, menjalankan tugas sebagai saksi Kristus. Kita harus tekun ya, untuk menjalankan itu dalam kehidupan kita sampai Kristus datang kembali. Dan yang terakhir, saudara yang kekasih, menjalankan tugas sebagai saksi Kristus itu memang tidak mudah. Ya. Tidak mudah, saudara, untuk kita lakukan itu. Karena ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan di dalam hidup ini. Ya. Tetapi, saudara, tantangan dan pergumulan itu tidak boleh membuat kita takut. Dan kemudian menyerah. Tidak, saudara. Karena Tuhan Yesus ada. Itu iman kita, saudara. Ya, kan dia sudah berjanji, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Dan dia tidak pernah bohong, saudara. Ya, kalau dia satu kali berjanji, dia akan lakukan itu untuk kita. Saudara. Ya, oleh karena itu jangan kita takut. Jangan kita menyerah karena Tuhan Yesus ada dan selalu menyertai, selalu memberikan kekuatan di tengah tantangan dan pergumulan kita yang ada. Pergumulan silakan ada. Tetapi ingat, saudara, Tuhan juga ada. Dan Dia senantiasa memampukan kita untuk terus berkarya di dalam hidup ini untuk kemuliaannya. Karena dia sudah mati untuk kita. Mari, saudara, hidup kita untuk dia, untuk kemuliaan. Terpujilah Kristus, saudara. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang kekasih, tundukkan kepala kita merenungkan firman Tuhan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Jemaat yang kekasih, sekarang dengarlah penetapan perjamuan kudus seperti yang tertulis dalam surat 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat 25. Dan demikian bunyi firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Dan sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai
warga sidi jemaat wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini, kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya mau mengingatkan kita juga pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat dunia melalui kata dan perbuatan. Untuk itu, saudara-saudara yang kekasih, mari kita masuk dalam doa penguatan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur karena Engkau layakkan kami hadir dalam perjamuan kudus ini untuk mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi memulihkan dan menyelamatkan kami. Kepadamu kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Allah Bapa pengasih, kami mohon kiranya oleh kuasa Roh Kudus, kami dikenyangkan dan disegarkan dengan roti dan anggur yang menghidupkan, yakni tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah kami juga selalu diberi makan dan minum oleh Dia yang adalah Allah sejati dan manusia sejati, sehingga kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan tetap tinggal dan hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kami. Ya Allah, Tuhan kami, Engkau menghendaki agar kami semua menjadi satu. Tolonglah kami agar kami selalu hidup bersekutu dengan sesama dalam cinta kasih dan persaudaraan yang tulus, agar dunia percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab seperti roti dan anggur yang telah terkumpul menjadi satu makanan di atas meja perjamuan kudus ini, demikianlah ya Tuhan, himpunkanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh muka bumi ke dalam kerajaan-Mu. Ya Bapa yang rahmani, Engkaulah telah memberikan sukacita dan damai sejahtera oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bimbing dan kuatkan kami agar kami mampu meneruskan sukacita dan damai sejahtera-Mu kepada orang lain dengan memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang.
Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang kekasih, sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang dan darah Tuhan Yesus, mari kita bersama berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Mari dengan hati dan mulut kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari kita puji nama Tuhan, saudara-saudara, dari Gita Bakti 94.
Jemaat yang kekasih, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus. Janganlah kita melekat pada anggur dan roti yang kelihatan ini. Tapi marilah kita menikmatinya dengan iman dan pengharapan yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Jemaat yang kekasih, marilah, karena segala sesuatu telah tersedia bagimu. Jemaat yang kekasih, roti yang dipecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Begitu pula anggur dalam zaman yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambil. Dan makanlah, ingat dan percayalah tubuh Kristus telah dipecah-pecahkan demi keselamatan kita. Juga minumlah, ingat dan percayalah darah Kristus telah ditumpahkan demi
pengampunan dosa kita. Firman Tuhan katakan dari Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan 3. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak tercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, dan juga tidak melakukan kejahatan, tapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Kami sudah berdoa yang menulis segala akan memperdayakan kami dalam Kristus Yesus. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang jalan Ia beserta. Angkatlah puji-puji namanya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, bila ketakutan datang menyerang. Oleh firman Allah pasti kau menang, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kembali menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih karena hari ini kami boleh bersama-sama mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Kristus Yesus melalui perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa, firman-Mu menguatkan kami lagi bahwa kematian Kristus menjadikan kami sebagai manusia yang sungguh-sungguh berkenan kepada Allah. Karena dosa-dosa kami telah diampuni oleh Tuhan Allah. Dan biarlah ya Bapa di surga, di dalam kehidupan kami sebagai orang yang sudah disucikan melalui darah Kristus, kami juga dimampukan untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kami, walaupun ada pergumulan, ada tantangan.
tetapi kami akan dimampukan oleh Allah di dalam Yesus Kristus yang memberikan kami kekuatan. Bapa di surga, terima kasih firman Tuhan ini mampu kami lakukan sebagai umat tebusan Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau berdoa untuk kami sebagai orang percaya, sebagai gereja-gereja Tuhan yang bergumul dengan situasi, kondisi sekarang ini. Tuhan, tolonglah kami sebagai gereja-Mu, sebagai umat tebusan Tuhan, untuk kami dapat menjalani kehidupan kami secara baik, sekalipun di tengah-tengah kehidupan kami ini kami mengalami atau ada pergumulan, ya Tuhan, mengenai virus corona, ya Tuhan Yesus. Kami juga percaya sesuai dengan firman Tuhan tadi bahwa kami tidak sendiri menghadapi kondisi seperti ini, Tuhan. Engkau campur tangan di dalamnya. Kami berdoa untuk gereja-gereja, baik secara sinodal, mupel, dan jemaat GPIB, dalam membentuk Satgas GPIB secara sinodal, mupel, dan jemaat. Tuhan kiranya memberkati agar semua, ya Tuhan, dapat dilakukan seturut kehendak Tuhan. Di mana banyak jemaat-jemaat kami bergumul dengan kehidupan sehari-hari. Biarlah ya Tuhan, Satgas GPIB yang dibentuk baik secara sinodal, mupel, dan jemaat dapat berfungsi dengan baik. Dan jemaat boleh merasakan kasih Tuhan melalui pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pemerintah kami Indonesia, usaha pemerintah untuk mengatasi penyebaran virus corona. Tuhan Yesus, tolonglah kiranya usaha pemerintah, tim medis dan relawan. Tuhan, kuatkan mereka agar pelayanan yang dilakukan oleh tim medis juga relawan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan, boleh dirasakan oleh mereka yang terpapar. Tuhan, tolong juga pemerintah dalam memberlakukan PSBB. Dan Tuhan juga mampukan seluruh masyarakat Indonesia, baik kaya atau miskin, baik yang di kota, bahkan di pelosok-pelosok tanah air. Mampukan mereka Tuhan untuk dapat melakukan apa yang menjadi aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dengan baik, sehingga usaha untuk mengatasi penyebaran virus corona ini dapat berjalan dengan baik, ya Tuhan. Tolong Bapa,
masyarakat Indonesia boleh melakukan itu dengan sukacita. Khususnya ya Tuhan, masyarakat yang ada di Makassar ini Tuhan, sadarkan mereka ya Bapa, bahwa apa yang dianjurkan oleh pemerintah itu baik untuk mereka ya Tuhan, baik untuk kami sebagai umat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau yang memberkati usaha pemerintah supaya tidak sia-sia. Berkati pemerintah, berkati kami bangsa Indonesia. Kami juga berdoa Bapa bagi negara-negara yang berusaha membuat vaksin untuk melawan virus corona. Tuhan kiranya juga memberkati, biarlah vaksin itu tidak terlalu lama ada, tetapi secepatnya vaksin itu boleh ada ya Tuhan, untuk mengobati orang-orang yang terinfeksi virus corona ya Tuhan. Tuhan berkati usaha negara-negara itu supaya usaha itu juga tidak sia-sia. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, untuk kami sebagai orang percaya dalam situasi ini, kami tidak putus asa. Tetapi kami senantiasa berharap kepada Tuhan Yesus yang empunya hidup ini. Tapi juga ya Tuhan, situasi ini tidak membuat kami hanya memikirkan diri kami sendiri. Sebagaimana Kristus sudah berkorban untuk keselamatan umat manusia, untuk keselamatan kami sebagai umat tebusan Tuhan. Biarlah kami juga tidak memikirkan diri kami sendiri, tapi kami boleh ambil bagian untuk melayani sesama. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Kami juga berdoa Tuhan untuk kami semua, baik yang ada di gereja-Mu ini, yang ambil bagian di dalam pelayanan ini, baik tim multimedia, baik majelis jemaat yang bertugas, bahkan vokal grup PKP yang akan memuji Tuhan. Kami semua Tuhan Yesus, organis, pemandu lagu, kami yang terlibat ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami senantiasa. Biarlah hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami ya Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih, sebelum kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita atas karunia Tuhan bagi kita semua, kita mendengar satu pujian ya Tuhan bersama-sama untuk memuji Tuhan dari vokal grup PKP. Saya persilakan.
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Persembahan syukur dan amplop syukur perjamuan kudus dapat diberi melalui kotak yang ada. Dengarlah nats Alkitab dalam 2 Korintus 8 ayat 13 dan 15 yang menyatakan, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan saudara. Kita menyanyi dari Gita Bakti 242, bait pertama sebelum persembahan dan bait ketiga setelah persembahan. Kasih setia Tuhan membuatku teguh. Kasih setia Tuhan ajaib bagiku. Kasih setia Tuhan melampaui akalku. Kasih setia Tuhan tiada taranya. Kasih setia Tuhan betapa indahnya. Kasih setia Tuhan membuatku tenang. Kasih setia Tuhan sungguh kokoh dan ajaib. Kasih setia Tuhan abadi selamanya. Mari kita berdiri untuk membawa persembahan syukur ini dalam doa. Kita berdoa. Apa yang kami persembahkan ini adalah ungkapan syukur atas keselamatan yang kami peroleh dalam kehidupan ini. Terimalah persembahan ini sebagai tanda kesediaan kami untuk meneruskan berkat-Mu, agar bermanfaat bagi pelayanan demi kemuliaan nama-Mu di dunia. Amin. Silakan duduk. Warta Jemaat, Minggu 12 Juli 2020. Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta YEF Talise, paduan suara, vokal grup pengurus
Pelayanan Kategorial Persekutuan Kaum Perempuan Mangamaseang. Pemandu lagu Ibu Marta Sugianto dan Ibu Ria Burean. Organis Anak Hillary Palisungan. Operator Mangamaseang Multimedia. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari beserta keluarga. Ibadah keluarga dan pelayanan kategorial. Ibadah keluarga, ibadah hari Minggu pelayanan anak atau IMPA, ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna PT, dan ibadah pelayanan kategorial Gerakan Pemuda tetap berlangsung di rumah masing-masing. Persembahan jemaat yang akan diberikan dapat disampaikan melalui 1. Majelis jemaat di sektor Bapak Ibu Saudara-saudari masing-masing. 2. Dapat diantar langsung ke kantor Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang mulai hari Selasa sampai dengan hari Jumat jam 08.00 sampai 12.00. 3. Dapat ditransfer di rekening Bank Mandiri 1252 garis datar 00 garis datar 1010605 garis datar 5 atas nama GPIB Mangamaseang atau menggunakan aplikasi OVO Premium dengan mencantumkan nama keluarga, tanggal, dan jenis persembahan. Bina Katekesasi Reguler 2020-2021. Pendaftaran kelas katekesasi periode 2020-2021 mulai tanggal 9 Juni 2020 bagi orang tua yang mempunyai anak berusia minimal 16 tahun dapat mendaftar di kantor Majelis Jemaat pada setiap hari kerja. Kelengkapan fotokopi akte kelahiran, surat baptis, surat nikah orang tua masing-masing 1 lembar dan 2 lembar pas foto ukuran 3x4 berwarna. Penutup, Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari serta anak-anak mengikuti ibadah minggu ini, serta terima kasih atas segala bentuk bantuan yang diberikan untuk mendukung pelayanan. Tuhan Yesus Kepala Gereja senantiasa memberkati kita sekalian. Demikian warta jemaat. Jemaat yang kekasih, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari. Beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu berdasarkan firman Tuhan yang telah Bapak, Ibu, Saudara dengar. Saya undang kita semua berdiri. Jangan biarkan sesamamu terlantar.
Jemaat yang kekasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.